Pemirsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada bulan suci Ramadan sudah semestinya dilakukan seluruh umat muslim, termasuk prajurit TNI Angkatan Darat. Di studio telah hadir Letkol Infantri Asep Tatang S, Kabak Bim Rohis Sukdis bin Rohis Disbin Talat. Kami akan bincang-bincang tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan prajurit TNI Angkatan Darat pada bulan suci Ramadan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio. Kami ingin menanyakan mengenai upaya apa yang dilakukan Disbin Talat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Baik, Bapak langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Dalam bulan Ramadan ini, kegiatan apa saja yang diselenggarakan Disbin Talat dalam rangka pembinaan rohani prajurit TNI Angkatan Darat? Tentunya Disbin Talat melaksanakan kegiatan ada acuannya ya gitu ya. Acuannya adalah ST Kasad, seperti tahun ini juga ST Kasad nomor 2101, di mana salah satu isinya adalah himbauan untuk lebih mengoptimalkan kegiatan ibadah dalam rangka meningkatkan kesolehan spiritual dan kesolehan secara sosial. Dan di situ juga ada himbauan untuk melaksanakan kegiatan sholat tarawih berjamaah, kemudian baca pahami Al-Quran dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengamalan, kemudian peringati nuzul Quran, dan yang terakhir itu adalah melaksanakan zikrullah gitu ya. Nah, inilah yang kita jabarkan di komunitas Bintal, khususnya di Disbin Talat, termasuk di Kotama dengan membuat jadwal harian. Di antaranya seperti hari Senin kita jadwalkan ada kegiatan zikir Asmaul Husna. Kemudian hari Selasa kita buat jadwal ada ceramah, tapi ceramahnya bertemakan tentang akidah, ibadah gitu. Kemudian hari Rabu ada kajian fikih. Kajian fikih juga kita persempit hanya masalah yang berkaitan dengan puasa. Berarti dan zakat. Setiap hari itu ada temanya masing-masing gitu? Ada, ya. Baik. Kemudian hari Kamis itu Khatmil Quran. Nah, jadi kegiatan-kegiatan inilah yang kita laksanakan baik di Disbintal maupun di Bintal-Bintal Kotama. Baik Bapak, program kegiatan apa yang menjadi prioritas Disbin Talat dalam bulan suci Ramadan ini? Tentunya kan kalau mengacu kepada ST yang ada, itu tujuan akhirnya itu kan menjadikan prajurit lebih meningkat keimanan dan ketakwaannya seperti itu. Nah, tentunya kita ada prioritas. Prioritasnya adalah seperti melalui kajian-kajian. Seperti tadi ada ceramah, ada kultum gitu ya, ada kajian, kemudian ada tadarus Al-Qur'an, ada khatmil Quran. Itu semuanya itu dikemas sehingga menjadi bersinergi gitu ya. Yang endingnya bagaimana memberikan pemahaman kepada prajurit itu tentang pelaksanaan ibadah puasa yang menghasilkan apa hasilnya, la'alakum tatakun kan seperti itu. Kalau dia tidak tahu apa fasilitas apa di bulan Ramadan, ya udah ikut puasa aja, tapi begitu akhir Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kita inginkan prajurit ini selama di bulan Ramadan dia paham harus apa, berbuat apa, kan seperti itu. Puasa yang bagaimana supaya menghasilkan, ngaji Quran itu yang bagaimana yang menghasilkan. Bagaimana mekanisme pembinaan rohani yang dilakukan Disbin Talat terhadap prajurit di Satuan Jajaran TNI Angkatan Darat? Kita melaksanakan pembinaan itu melalui 3 jalur ya gitu. Ada namanya perawatan, bimbingan, kebetulan bimbingan saya sendiri ya di situ kabagnya. Kemudian ada melalui penyuluhan. Pembinaan rohani Islam melalui jalur perawatan diantaranya melayani masalah PPR, masalah pernikahan, perkawinan, perceraian, rujuk gitu. Termasuk ada mediasi, upaya mediasi kalau ada misalnya keluarga prajurit yang bermasalah dalam rumah tangga, itu bisa menggunakan mediasi jalur dari perawatan. Kemudian juga ada melalui perawatan dalam ibadah khusus, yaitu haji atau umroh gitu ya, termasuk ada pelayanan manasiknya. Jadi bagi prajurit yang ingin melaksanakan umroh, baik yang dinas, kalau yang dinas kan terkoordinir ya, atau yang pribadi itu bisa melalui Disbintal misalkan memohon adanya pelayanan manasiknya gitu. Kemudian juga
pelayanan penyumpahan. Nah, kan kadang-kadang seperti di pendidikan kan ada penyumpahannya. Kemudian juga ada pelayanan pengurusan jenazah. Nah, itu juga ada di perawatan. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua adalah bimbingan. Nah, kalau bimbingan ini kita melayani prajurit itu dalam doa syukur dan muhasabah, seperti yang setiap triwulan kita laksanakan, datang ke satuan-satuan, kita di sana memberikan pembekalan kepada prajurit selama 3 hari. Kita kumpulkan prajurit unsur-unsur bintal itu yang ada di Kotama, kemudian dihimpun di satu tempat. 3 hari kita berikan pembekalan, kemudian kita berikan juga pelatihan-pelatihan, termasuk akhirnya ada kontemplasi di situ. Nah, dengan harapan mereka sekembalinya ke satuan bisa mengembangkan. Nah, kemudian juga bimbingan yang berkaitan dengan PHBI, ya, itu. Kemudian yang ketiganya MHQ ataupun MTQ, itu jalur bimbingan. Kemudian yang ketiga melalui jalur pelayanan penyuluhan. Penyuluhan ini kita melayani imam khotib, ya, misalnya kalau di masjid-masjid sekitar satuan membutuhkan imam khotib, itu dari unsur penyuluhan. Kemudian juga sama untuk ceramah, misalkan ceramah itu ada ceramah dalam rangka peringatan hari besar keagamaan gitu kan. Itu kita layani di situ. Kemudian juga ada kita penerbitan buku melalui buku. Seperti ada buletin, ada juga renungan Jumat, ada juga buku-buku kerohani Islam. Nah, itu melalui itu. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Disbintalat terhadap kegiatan bintal di jajaran Satuan Angkatan Darat? Pengawasan untuk pelaksanaan pembinaan rohani Islam, yang pertama kita ada tim yang ditunjuk oleh Kadis Bintal dalam hal ini, yaitu tim WASF. Nah, itu datang ke satuan-satuan melihat kegiatan pelayanan rohani Islam di Kotama. Yang kedua melalui jalur sekarang kan ada ngetren tuh WA, ya, melalui grup WA. Jadi kita di Disbintal tuh membuat grup komunitas bintal itu di WA Kotama. Nah, mereka itu bisa melaporkan melalui media, melalui WA disertai dengan gambar kegiatannya. Kalau ada videonya. Nah, disitulah Kadis kadang-kala memberikan memberikan evaluasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita juga ada laporan secara tertulis dari satuan-satuan Kotama itu melaporkan atau sifatnya tembusan itu kepada bintal. Jadi melalui 3 itu. Adakah kegiatan bintal yang mengikut sertakan masyarakat pada bulan Ramadan? Kita ada peluang kan peringatan Nuzulul Quran, ya. Kita biasanya peringatan Nuzulul Quran itu bersama-sama masyarakat. Di samping kita setiap malam kan taraweh. Sholat taraweh ini kan tidak hanya prajurit yang melaksanakan, tapi kita mengundang juga masyarakat sekitar, dan di situ juga ada suasana kebersamaan, ya. Ada tajil, buka tajil bersama di situ, ada setiap hari itu yang disiapkan di masjid. Kemudian pada saat peringatan Nuzulul Quran juga sama, ada santunan biasanya ke anak yatim, kemudian ke duafa, termasuk ada buka bersama dengan masyarakat. Saya kira itu. Baik Bapak, masuk ke pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak untuk kegiatan bintal ke depannya guna meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan prajurit TNI Angkatan Darat ini? Saya melihat kan gini, ya, seperti pelaksanaan muhasabah dan muzakarah, kita kan datang ke satuan-satuan, ke Kodam misalnya, kemudian kita mendatangkan beberapa prajurit dan PNS, ya, yang ada di komunitas bintal sebanyak 85 orang, ya, setiap Kodam itu. Kemudian kita berikan materi selama 3 hari dengan harapan mereka itu kan kembali ke kesatuan bisa mengembangkan, bisa mentransfer ilmunya itu kepada prajurit yang lainnya. Nah, ini kan tentunya harus ada sinergitas dengan dengan Kotama, ya. Kalaupun dia misalkan hebat gitu kan, kalau nggak ada alokasi waktu kan nggak mungkin juga. Nah, saya berharap ada sinergitas antara pusat dalam hal ini Disbintal dengan Bintal Kotama. Jadi ditindaklanjuti. Jadi kita berikan pembekalannya, nanti di Kotama itu diberikan kesempatannya. Misalkan diberikan penugasan ke satuan-satuan gitu, sehingga
lebih optimal lagi sasarannya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, saya berpikir kan sekarang sudah zaman canggih ya, ada media sosial tuh loh, ada YouTube dan lain sebagainya lah gitu. Nah, saya berharap mungkin ke depan itu ada pembinaan rohani Islam itu bisa melalui juga media sosial gitu ya. Jadi sambil menghemat menghemat waktu, biaya juga saya kira tidak terlalu mahal saya kira ya, mungkin melalui misalnya ceramah. Kan sekarang banyak yang penceramah bermunculan dari media sosial sebenarnya, kayak Ustadz Somad gitu ya, dari situ. Nah, kenapa tidak dari kita juga gitu kan? Ke depan itu seperti itu yang harapan dari saya. Demikian Mbak Wira. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga melalui kegiatan Disbintalat ini, para prajurit TNI Angkatan Darat dapat menjaga, memelihara, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan membentuk pribadi manusia yang berkualitas dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin, amin.